Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, Galatia pasal 5 ayat 5. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan pembenaran yang kita harapkan. Demikian tertulis. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah kita dibenarkan oleh Kristus. Kita dibenarkan oleh Kristus. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan 15 yang berjudul kemerdekaan Kristen. Dalam perikop ini dijelaskan bahwa sebagai orang percaya, orang yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi yang hidup, maka orang seperti itu atau kita adalah orang-orang yang merdeka dan dimerdekakan oleh Kristus. Sehingga kita tidak lagi diperhamba atau dikenakan kuk perhambaan, tetapi kita menjadi orang yang merdeka, berpegang teguh dalam iman kepada Kristus. Apa yang mau kita renungkan dan pelajari dari bacaan pada hari ini? Yang pertama, Roh Allah membarui kita. Roh Allah membarui kita. Tadi dikatakan sebab oleh roh. Ketika kita sudah mengimani, percaya, roh Allah yang tinggal di dalam kita itu, yang berdiam di dalam kita itulah, di dalam kehidupan kita itulah yang akan membarui pola pikir kita, membarui cara kita melihat sesuatu, memandang sesuatu, menilai sesuatu, mengimani sesuatu. Kalau dulu ada pemahaman bahwa orang diselamatkan atau sunat secara fisik atau secara lahiriah itu penting kalau kita baca teks ini. Tetapi ketika sudah mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka itu tidak lagi menjadi sesuatu yang penting. Tetapi sunat rohani. Sunat rohani artinya menekan sedemikian kedagingan kita, lalu kemudian membiarkan Kristus. Kalau Paulus katakan, aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Meninggalkan manusia lama dan beralih menjadi manusia baru. Jadi roh Allah membarui kita dalam totalitas kehidupan kita. Sehingga orang yang dimerdekakan oleh Kristus itu adalah orang yang roh Allah tinggal di dalam dia dan roh Allah menuntun dia untuk kemudian melihat segala hal, menghadapi segala hal, menghidupi segala hal seperti apa yang Allah mau, apa yang Kristus mau untuk kita lakukan. Roh Allah membarui kita. Yang kedua, dibenarkan karena iman. Kita dibenarkan karena iman. Tadi dikatakan selanjutnya, dan karena iman kita menantikan pembenaran yang kita harapkan. Jadi kita dibenarkan bukan lagi karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman. Iman kepada Kristus. Itu yang kemudian dihitung, atau iman kepada Kristus itu menjadi pembenaran bagi kita. Kita dibenarkan oleh Kristus. Iman kita itu yang membenarkan kita. Dibenarkan karena iman. Karena iman kepada Kristus, maka kita dibenarkan. Karena kalau orientasinya adalah kemampuan melakukan hukum Taurat, maka tidak ada kita yang bisa melakukannya secara sempurna. Tetapi karena kasih karunia Allah, karena iman kepada Allah, itulah yang kemudian menjadi kesempatan bagi kita, atau iman itulah
yang memberi kita pintu terbuka untuk dibenarkan. Dibenarkan karena iman. Karena itu apa yang mau kita bawa pulang atau apa yang mau kita hidupi, apa yang mau kita jalani dalam hari-hari kehidupan kita, ingat, ketika kita sudah menyadari bahwa kita dimerdekakan oleh Kristus, maka Roh Allah membarui kita akan dimampukan melihat kehidupan ini dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lihat, untuk kita lakukan, untuk kita perkatakan. Kita tidak lagi terikat atau tidak lagi menjadi manusia yang dikuasai oleh kedagingan, tetapi mencari kehendak Tuhan. Yang kedua, kemudian kita sadar kita dibenarkan karena iman. Karena iman kepada Kristus. Karena itu, jalanilah hari-hari kehidupan kita dengan bersyukur, merespon kasih Tuhan dengan melakukan yang terbaik, bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita telah diselamatkan, kita melakukan yang terbaik. Hidup kita menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa Kristus telah memerdekakan kami. Dan karena itu, kehidupan kami yang dituntun oleh Roh akan membarui secara total. Kami meninggalkan manusia lama menjadi manusia baru, tidak lagi terikat kepada kedagingan, tetapi hidup dalam Roh yang berdiam di dalam kehidupan kami, Roh Allah yang berada dalam kami. Sehingga yang kami perkatakan, yang kami pikirkan, yang kami lakukan adalah yang berkenan bagi Tuhan. Kami sadar bahwa kami dibenarkan karena iman. Karena itu kami bersyukur untuk anugerah itu, dan kami akan memaknainya dengan hidup berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Berkati seluruh jemaat Tuhan, seluruh hamba Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati keluarga kami dimanapun berada. Khususnya untuk sesama kami yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan, Tuhan berbelas kasihilah bagi mereka. Berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan keyakinan. Tuhan setia menyertai dalam segala masa sehingga mereka diberi kemampuan untuk menyelesaikan pergumulan hidup mereka, mendapatkan jalan keluar, dan pada akhirnya bersyukur karena pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Apapun yang kami rencanakan sepanjang hari ini, Tuhan berkati kami, agar yang kami lakukan adalah segala sesuatu yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kami, sesama dan semesta. Terima kasih Bapa, kami masuki hari baru ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.